Baik, selamat sore Bapak dan Ibu. Shalom. Shalom. Halo. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, senang sekali sore hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam pelatihan kita di hari yang keempat ya. Pelatihan kita di hari yang keempat. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik. 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 Semoga kita dalam keadaan sehat ya semuanya. Dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti pelatihan kita hari ini dan hari-hari selanjutnya. Ya. Baik Bapak dan Ibu, hari ini kita akan kembali melanjutkan pelatihan kita di hari yang keempat. Nah, hari ini kita akan melakukan pelatihan terkait dengan Google Slide yang akan ditemani oleh Ibu Oktovina. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai pelatihan kita hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan doa. Mohon bantuannya Ibu Melvi bisa memimpin kita dalam doa. Ibu Melvi. Oke, mungkin Ibu Sapira ya, Ibu Sapira bisa? Bisa. Iya bisa. Oke. Silahkan Ibu. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, di sore hari ini kami bersyukur kepadamu untuk menikmati kasih sayang Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami akan memulai latihan pada sore hari ini. Mohon kasih Tuhan menyertai, menuntun terlebih kepada pemateri, sehingga semuanya berlangsung dalam kasih sayang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Ibu Sapira. Baik Bapak dan Ibu, sebelum saya lanjut, terlebih dahulu saya mungkin memperkenalkan diri dulu ya. Bapak dan Ibu, perkenalkan, nama saya Novi. Jadi saya salah satu guru yang mengajar di SD Lawewu. Kemudian Bapak dan Ibu, hari ini kita hilang suaranya Ibu. Suaranya Bu Novi hilang. Jaringan kali. cek. Ya, hujan deras. Ya, kedengaran Bu. Oke, baik ya Bapak dan Ibu, hari ini kita akan belajar Google Slide ya bersama Ibu Oktovina. Tentunya materi hari ini yang akan kita pelajari hari ini tidak kalah menarik dengan materi-materi sebelumnya yang sudah kita pelajari. Nah, kemarin di hari kemarin kita sudah belajar terkait Google Docs ya Bapak dan Ibu bersama Ibu Uci. Kemarin kita sudah belajar Google Docs, bagaimana cara berkolaborasi dalam Google Docs, membuat RPP, laporan dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar Google Slide, jadi bagaimana caranya mengedit dan membuat presentasi di Google Slide bersama Ibu Oktovina. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Oktovina untuk memaparkan materinya. Oh ya, Bapak dan Ibu, sebelumnya informasi jika nanti pada saat pelatihan ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan, boleh langsung menyampaikan pertanyaannya secara langsung maupun menuliskan di Google di room chatnya ya Bapak dan Ibu jika memang ada yang ingin ditanyakan. Baik, langsung saja ya saya persilahkan kepada Bu Oktovina untuk memaparkan materinya. Silakan Bu.
Oke, terima kasih Bu Novi. Bisa dengar suara saya, Bu? Bisa, Bu, bisa. Ya, ini di luar hujan deras ini, jadi sepertinya saya harus bersaing dengan bunyi hujan di luar. Baik, terima kasih Bu Novi dan Bapak Ibu. Selamat siang menjelang sore. Bersyukur sekali kita bisa bertemu semua pada sore hari ini. Dan izinkan saya untuk share screen. Iya. Baik, saya mohon izin untuk matikan kamera Bapak Ibu karena supaya jaringannya lebih lancar ya. Oke. Baik. Ya, baik, hari ini kita masuk dalam hari keempat. Seperti disampaikan Ibu Novi tadi, hari ini kita akan bersama-sama. Perkenalkan, nama saya Oktavina Julana Nulaita. Bapak Ibu bisa panggil saya Titi, ya. Murid-murid saya memanggil saya Miss Titi. Seperti itu. Saya dari SD YPS Singkole, alamat saya di Sorowako, punya satu suami, satu anak, dan ya pengalaman mengajar mungkin belum sebanyak Bapak Ibu ya yang lain. Hari ini kita akan belajar tentang slide presentasi. Harapannya Bapak Ibu sambil melihat penjelasan saya bisa juga sambil mengerjakan begitu ya. Jadi kita sambil belajar teorinya, penjelasannya sambil praktek supaya bisa langsung dipraktekkan begitu ya. Akan lebih mudah kita pahami ketika kita mempraktikkan langsung. Kita lihat dulu untuk Google Slide apa kelebihannya. Yang pertama pastinya gratis ya. Nah, kalau ibu-ibu pasti suka yang ini. Saya suka yang ini. Gratis. Kemudian kita bisa berkolaborasi. Jadi seperti dengan Google Docs kemarin, kita bisa berkolaborasi. Demikian juga dengan Google Slide. Kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman, misalnya teman-teman guru satu tingkat ya, untuk mengerjakan satu presentasi itu kita bisa kolaborasi secara online. Lalu auto save, jadi tidak perlu setiap saat setelah mengerjakan mengetik 5 menit lalu kita harus save begitu ya, karena tersimpan dengan sendirinya. Berbasis cloud, jadi penyimpanan awan, jadi tidak memakan penyimpanan di drive kita misalnya ya, atau di penyimpanan di komputer kita. Dan mudah digunakan. Kalau Bapak Ibu sudah biasa dengan PowerPoint, tinggal penyesuaian saja sedikit ya, karena tidak terlalu sulit untuk menggunakan Google Slide ini. Hari ini kita akan membuat slides, lalu kita beri nama slide, lalu kita menambahkan crop gambar dan teks, mengubah background, memasukkan hyperlink, menambahkan video, menambahkan bentuk, memberi komentar, dan membagikan slide ya. Nah, ini ketika kita akan berkolaborasi, nah kita perlu untuk mengetahui bagaimana caranya kita membagikan slide kita. Jadi dari yang pertama sampai yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini bagaimana kita membuat slide, lalu selanjutnya kolaborasinya itu dengan membagikan slide, memberikan komentar ya, dan seterusnya. Baik, mari Bapak Ibu kita mulai dengan yang pertama, penamaan slide. Yang pertama, mari kita buka folder di Drive tempat menyimpan file guru Pak Belajar. Jadi mungkin di hari yang kedua ya sudah belajar membuat folder. Ada folder guru Pak Belajar. Kita akan membuat slide baru dengan cara klik tanda tambah di sebelah kiri, pilih Google Slide, ganti nama file menjadi Makna Pasca. Ya, saya tunjukkan ya. Sorry. Oke, sebentar. Ya, kita ada di sini. Ini tanda tambah, kita boleh klik ya. Lalu ada banyak pilihan di sini, kita memilih Google Slide. Miss Titi, ya? presentasinya belum. Oh iya, maaf. Tadi di maafkan. Oke, sebentar.
Oke. Ya, balik lagi. Ya, saya ulang ya. Jadi di drive kita ada folder guru Pak Belajar. Sebelah kiri atas ada tanda tambah, kita klik. Lalu kita pilih Google Slides. Ada banyak pilihan di sini. Kita pilih yang Google Slides. Seperti itu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Akan masuk di Google Slide baru ya. Satu file baru. Perintahnya adalah sudah ganti nama file menjadi Makna Paskah. Nah, nama filenya mudah saja. Di bagian kiri atas, ini kita klik saja satu kali begini. Lalu kita ketikkan Makna Paskah. Setelah itu keluar, file kita sudah akan tersimpan dengan nama Makna Paskah. Seperti itu. Ya, saya persilakan Bapak Ibu bisa dipraktekkan. Saya ulang lagi ya, dari Drive, tanda tambah, klik, pilih Google Slide, kemudian masuk ke sini, judulnya diganti, rename, ganti menjadi Makna Paskah. Silakan. Kalau sudah mungkin bisa diketikkan di kolom chatnya ya, sudah. Iya, Bapak dan Ibu silahkan jika misalnya memang sudah dapat mengikuti, boleh dikonfirmasi ya, diketikkan di Google, di chatnya. Ya. Seperti itu. Oke, sudah ada nih Miss Titi. Sudah ada ya, kalau gitu kita lanjut. Ya, Bu Rama ya. Baik, kita lanjut dengan, ini tampilannya tadi seperti ini ya, sudah kita lihat. Kita lanjut dengan menambahkan gambar. Sekarang kita mau menambahkan gambar di file Google Slide kita tadi. Caranya adalah pilih Explore. Explore itu ada di kanan bawah. Lalu ketik gambar apa yang mau dicari di kolom pencarian. Kemudian kita akan insert image atau memasukkan gambar. Ya, saya tunjukkan buat kita. Di sini Bapak Ibu lihat ada tanda bintang ya, seperti ini sebelah kanan bawah. Itu Explore, kita klik itu. Lalu kita pilih di sini ya, tanda pencarian. Misalnya kita mau mencari Makna Paskah, ya. Lalu kita, oh ya, ini ya, image ya. Kalau kita pilih web, ini yang muncul adalah artikel-artikel ya. Kita cari yang image. Nah, seperti ini. Munculnya seperti ini, silahkan mau pilih gambar yang mana, ya. Bebas saja, kita mau pilih gambar yang mana. Ini umumnya kalau kita cari Paskah biasanya ada muncul gambar telur ya, dan seterusnya. Silakan saja, misalnya kita mau pilih gambar yang ini, kita klik, kita pilih, ya akan muncul seperti ini, dan kita pilih insert, ya. Tinggal diklik saja, gambar kita akan berpindah ke slide kita. Oke. Saya ulang lagi. Jadi di bagian kanan bawah, Explore, kita klik, lalu kita cari di sini Makna Paskah misalnya ya, kita ketikkan file apa atau gambar apa yang kita ingin cari, kita ketikkan. Setelah itu kita enter, jangan lupa kita berpindah ke image atau gambar ya, untuk mendapatkan gambar yang kita inginkan. Silakan Bapak Ibu, kalau sudah boleh konfirmasi di kolom chat ya, Bu Novi. Iya, betul, Miss Titi. Silahkan Bapak Ibu. Silakan. Miss Titi, Ya. Selain pada saat menambahkan gambar itu, Miss Titi selain kita klik gambarnya kemudian insert, bisa juga lewat tanda tambah yang ada di gambar ya, Miss Titi ya? Kalau tidak salah tanda ya, tambah, coba ya. Oke, kita coba ya. Jadi kita buat lagi satu slide. Begini ya. Jadi kalau gambar misalnya kita pilih gambar yang kita suka, misalnya ini deh, lucu. Oke, ini ya. Nah, kita arahkan di sini, betul, di tanda tambah sudah ada informasi di situ insert image. Bisa langsung kita klik.
dan gambarnya akan berpindah ke slide kita. Betul. Wah, Sangat seru mudah sekali ya. ya. Iya, betul sekali. Silakan Bapak dan Ibu memberikan konfirmasinya jika sudah Ya. selesai. Sudahkah? Kalau ada yang kesulitan boleh ya dikonfirmasi, boleh langsung sampaikan, boleh raise hand. Iya, Boleh Bapak Oh, sudah ya, Pak Robertus Robertus ya. sudah, Ibu. Iya. Oke, sudah ya. Baik, kalau gitu kita lanjut ya. Ini tampilan tadi, ini gambarnya bebas saja, gambar yang mana ya. Nah, sekarang di tugas yang ketiga, kita akan crop atau pangkas gambar. Nah, crop gambar menjadi lingkaran. Jadi gambar yang kita pilih tadi ini, kita mau ganti bentuknya menjadi lingkaran. Caranya, klik gambar, pilih pangkas gambar, lalu kita pilih bentuk. Nah, diminta untuk pilih yang lingkaran ya. Oke, baik. Kita balik ke slide-nya. Gambarnya ini, kita sudah klik ya. Kita pilih dulu gambarnya. Lalu di bagian sini, Bapak Ibu lihat ada gambar seperti ini ya. Ini crop image. Ya. Oke, kita crop. Sorry, kita pilih yang tanda segitiga ya. Nah, ini di situ akan ada beberapa pilihan. Ada shapes, arrows, callouts, dan equation. Kita pilih yang shapes, bentuk ya. Lalu bentuk tadi yang diminta adalah lingkaran. Maka kita cari lingkaran, kita pilih, kita klik. Nah, jadinya seperti ini. Kalau masih terlalu oval, misalnya kita mau buat betul-betul lingkaran, nah tinggal diatur ya. Kita ubah sendiri posisinya, ya seperti itu kira-kira. Oke, saya ulang lagi. Jadi kita klik gambarnya, kemudian arahkan ke crop image yang ini ya. Pilih tanda segitiganya, di situ ada shapes. Kita pilih bentuk yang kita suka, yang mana, tapi untuk sekarang permintaannya adalah lingkaran. Kita klik lingkaran di sini, maka bentuknya akan berubah seperti ini. Silakan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Bisakah diikuti atau ada yang ingin ditanyakan? Nah, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, selamat siang. Bolehkah diulang kembali sebentar? Boleh, yang gambar ini ya Bu ya? Ya, agak-agak Oke, kita cepat. ulang ya. Ya. Oh iya, silakan. Biasanya memang saya kecepatannya 120 km per jam. Silakan diingatkan ya kalau saya terlalu cepat Bapak Ibu. Nah, ini salah satu hal yang mudah juga, sekalian ini ya, sebelum saya ulangi ini, di Google Slide, misalnya kita mau membatalkan apa yang sudah kita buat tadi, gampang Ibu ya, Bapak, kita tinggal pilih yang ini, undo. Ada tanda panah ini, yang sebelah kiri itu undo, kalau yang kanan itu redo. Kalau undo itu berarti kita batalkan tadi yang kita buat. Nah, kita tinggal klik aja. Dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, begitu ya. Sambil tetap di atas kita lihat itu tersimpan. Jadi perubahan apapun yang kita lakukan akan tersimpan dengan sendirinya. Nah, itu tadi juga salah satu kelebihan dari Google Slide. Baik, kita balik di posisi gambar yang tadi, yang pertama. Kita mau rubah bentuknya menjadi lingkaran. Ini ya, kita klik dulu, kita pilih gambarnya. Lalu di bagian kanan atas ada pilihan untuk crop image, untuk memangkas gambar. Kita pilih yang tanda segitiganya, Bapak Ibu. Nah, muncul beberapa pilihan, kita akan memilih yang shapes, yang bentuk. Ya. Nah, di dalam sini juga ada banyak sekali bentuk. Hari ini kita diminta untuk menjadikan dia bentuk lingkaran. Maka kita pilih yang ini. Tinggal diklik saja langsung berubah. Gambar kita menjadi bentuk lingkaran. Kalau masih belum terlalu ini kan masih oval ya. Kita mau yang pas bentuk lingkarannya. Nah, munculkan tanda ini ya, tanda panah kiri kanan, lalu kita tarik agak ke kiri, dia akan mengikut. Nah, seperti itu. Menjadi lebih lingkaran ya, sedikit lagi barangkali. Nah, begitu. Oke, Bapak Ibu silakan. Oke, bagaimana Ibu Esther? Iya, sudah. Bisa ya? Ya, belajar. Dicoba Iya, nanti. sambil dipraktekkan mungkin lebih bagus ya, supaya lebih Iya. gampang diingat. Iya.
Baik, boleh saya lanjut, Bapak Ibu? Ya, bisa Bu, Lanjut ya, silakan. Bu Novi ya? Oke. Iya. Baik, berikutnya di tugas nomor 4, menambahkan teks. Kita diminta untuk menambahkan teks di slide kita dengan cara pilih kotak teks, lalu kita ketikkan makna Paskah. Kita kembali ke slide sini, lalu kita pilih di sini kotak teks ya. Ada insert Bapak Ibu, pilih insert atau kalau bahasa Indonesia sisipkan ya. Sisipkan. Ada di urutan yang kedua, itu ada text box. Ya, text box-nya kita pilih. Lalu kita akan, ini dia munculnya tanda tambah seperti ini ya. Kita dengan klik kiri, tahan, lalu kita buat bentuk seperti ini. Saya ulang lagi ya. Insert, text box, kita pilih. Muncul tanda segitiga, tanda tambah seperti ini. Kita klik kiri ya, tahan, lalu kita buat begini. Ini sudah menjadi text box ya. Nah, sekarang kita tinggal ketikkan seperti biasa. Makna Paskah. Nah, sudah jadi. Silakan Bapak Ibu, coba dulu. Ya, Insert, silakan dan Ibu. text box ya, text box. Oke. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu, kalau sudah. Ya, silahkan diberi konfirmasi jika sudah, dituliskan di kolom chatnya. Miss Titi, Yes. ya ini untuk text box-nya itu berarti kita bisa pindahkan ya Miss Titi ya, kita bisa sesuaikan ya, bisa atur ya, mau di mana saja nanti tempatnya ya tulisannya itu. Betul sekali. Nah ini tadi kebetulan di kiri ya, kalau ternyata kita mau ke atas, nah tinggal kita klik kembali text box-nya, kita klik sampai muncul tanda apa nih, tanda tambah dalam bentuk panah ya, seperti ini kita tinggal angkat, mau kasih ke atas boleh, ke kanan boleh. Oke, kanan aja misalnya. Oke, seperti itu. Lalu juga rupanya ini terlalu kecil nih, kita mau kasih besar ya. Misalnya tulisannya belum terlalu kelihatan ya, kita mau kasih besar nih ya, Bu Novi. Maka kita pilih dulu, kita sorot semuanya. Lalu kita pilih di sini ada pilihannya. Jenis huruf boleh diganti. Misalnya saya mau yang ini. Ini andalan saya nih hurufnya. Lalu ukurannya juga, fontnya. Font size ya, mau dikasih lebih besar lagi tinggal diklik tanda tambah. Kalau mau cepat di angka ini 20 kita klik. Nah, ada pilihan di sini, silahkan memilih. Ya, saya mau memilih 24. Nah, besar sekali. Oh, ternyata sampai turun. Oke, kita sesuaikan. Kalau mau satu baris saja bisa. Ini tanda kita munculkan lagi tanda panah kiri kanan, kita tarik agak ke kanan. Nah, seperti itu. Wah. Ini kalau kita mau ganti tinggal kita sorot aja ya Bu Novi ya. Kita sorot lalu kita pindahkan kemana saja kita mau. Atau mau lebih kecil, misalnya gambarnya terlalu besar nih Miss Titi. Oke, boleh. Di salah satunya nih supaya tidak berubah lagi bentuknya, kita pilih yang bagian pojok ya. Mau kiri atas boleh, kanan atas boleh, kanan bawah boleh, terserah yang mana, yang penting pojok. Lalu kita kasih agak ke dalam, kita jalankan agak ke dalam. Nah, dia menjadi lebih kecil. Seperti ini. Iya, oke. Gitu ya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Bisakah diikuti? Mohon memberikan konfirmasinya. Ya. Apakah sudah? Atau ada yang masih ingin ditanyakan? Atau ada yang perlu diulang? Iya. Oke, bisa lanjut Bu. Bisa ya, Pak Robertus. Oke, sip. Kita lanjut. Sekarang kita ke, ini tadi tampilannya ya. Kita lanjut ke tugas nomor 5. Sekarang kita mau mengubah latar belakang dari slide kita ya. Caranya kita pilih background, lalu kita pilih warna. Wah, seru ini. Jadi di sini Bapak Ibu, kita akan mengganti latar dari slide kita ini kan putih ya, kita mau ganti. Nah, kita pilih background, ini Bapak Ibu lihat di bagian atas, ini ada pilihan background, kita klik. Nah, di sini ada pilihan nih, ada color, warna,
Nah, itu berarti kita akan memilih, terserah nih mau warna apa saja, silahkan Bapak Ibu. Ya, tapi biasanya, nah kalau ibu-ibu yang mengajar di kelas kecil, seru juga kalau misalnya kita pilih gambar, ya. Latar belakangnya bukan hanya warna, tapi kita mau pilih gambar juga bisa. Di bagian bawahnya kita pilih image, ya, atau gambar. Nah, tinggal diklik. Nah, seperti itu. Nah, terserah kita mau cari gambarnya di mana. Jadi kita bisa cari kalau URL berarti kita punya gambar yang sudah kita cari dan kita dapatkan linknya. Nanti kita masukkan di sini linknya. Atau di koleksi kita di foto bisa juga. Atau yang tersimpan di Google Drive kita bisa ya seperti ini misalnya ya. Atau kita mau cari di Google. Nah, boleh kita ketik di sini. Nah, begitu. Biasanya supaya tampilannya lebih menarik ya. Untuk anak-anak biasanya kita akan mencari latar belakang yang gambar. Tapi untuk hari ini kita hanya diminta untuk warna ya Bapak Ibu. Jadi silahkan, saya ulang lagi, di background kita pilih color. Ini, di dalam sini ada sangat banyak warna. Silahkan Bapak Ibu mau pilih warna yang mana. Saya misalnya pilih warna yang ini, lalu kita pilih done atau selesai. Nah, seperti itu. Silahkan Bapak Ibu. Ya, silahkan Bapak dan Ibu. Bagaimana? Apakah bisa diikuti? Mohon memberikan konfirmasinya. Ya, kalau ada kesulitan boleh juga ya disampaikan. Iya. Gimana Bapak Ibu? Bisa, oke. Ya. Bapak Timon sudah bisa. Oke, Pak Timon bisa. Baik, kita lanjut ke tugas yang berikut. Ini tadi tampilannya ya. Kita lanjut ke tugas yang berikutnya, memasukkan hyperlink. Memasukkan hyperlink website yang diinginkan. Caranya, kita blok tulisan makna Paskah, klik kanan, pilih link, tambahkan link yang sudah di-copy dari website yang diinginkan, dan terapkan. Nah, pertama kita cari dulu websitenya yang mau kita masukkan apa, ya. Jadi, caranya Bapak Ibu di sini kita pilih explore, kemudian kita mencari misalnya makna Paskah ya. Ini slide kita tentang Paskah. Oke, kita cari. Nah, ini misalnya mana ya? Ini saja ya. Nah, ini misalnya kita pilih. Oke, saya ulang lagi ya. Terserah kita pilih yang mana. Misalnya saya pilih yang 7 makna Paskah. Nah, saya buka. Lalu kita akan mencek. Oh iya, ini kayaknya bagus ya untuk kita mau berikan ke anak-anak. Nah, seperti ini misalnya. Lalu kita pilih. Kita di bagian atas kita ambil linknya Bapak Ibu. Ya, caranya kita copy saja. Yang di atas kita copy. Kemudian kita balik ke presentasi kita. Ya, di sini diminta klik kanan pada tulisan makna Paskah, lalu pilih link. Nah, kita pilih, ini, ya, kita pilih, klik kanan, lalu di sini ada pilihan link. Ya, kita pilih ya. Nah, kalau kita pilih akan muncul seperti ini. Teksnya makna Paskah, lalu linknya apa? Linknya tadi sudah kita copy ya, dari sini. Nah, kita tinggal paste ke sini. Kita tempelkan ke sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Lalu jangan lupa kita klik apply. Ya, kita klik apply. Nah, sudah. Dari mana kita tahu ini sudah terlink dengan artikel yang ini? Caranya kita sorot saja. Seperti ini. Nah, sudah ada ya. Sudah muncul di sini. Jadi ketika kita akan klik ini tulisan makna Paskah, akan langsung mengarahkan kita ke artikel yang ini. Oke, Bapak Ibu, saya ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Ya, kita pilih makna Paskah. Jangan lupa di sini kita sudah pilih dulu ya artikelnya. Lalu kita copy linknya. Kita masuk kembali ke slide. Kita sorot ini makna Paskah dan kita klik kanan. Ada pilihan link. Kita pilih link. Di bagian link, kotak link, itu silahkan di-paste. Nah, seperti itu. Dan apply. Demikian, Bu Novi.
Iya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Bisa diikuti? Miss Titi, Yes. kita juga bisa mengetahui apakah sudah terlink atau belum itu dari warna tulisannya ya Miss Titi ya. Ternyata berubah ya Miss Betul. Titi sebelum Betul di-link, sekali. sebelum Ya. hyperlinkkan dan Betul sekali. iya. Ya, betul. Ya, jadi ini awalnya tadi berwarna, coba ya. Bapak Ibu tadi saya bilang kita bisa gunakan ini ya, tombol ini, undo. Silakan kita coba aja undo. Nah, ternyata masih warna hitam ya, Bu Novi ya. Iya, Nah, betul. dan tidak ada garis bawahnya begitu ya. Tapi Iya. begitu kita, oke, saya redo lagi ya. Jadi saya buat lagi. Nah, begitu. Sekarang warnanya sudah berubah dan ada garis bawah. Nah, itu tandanya sudah terlink. Betul. Oke, bagaimana Bapak dan Ibu? Silakan Bapak Ibu. Miss Titi, selain dari website itu Ya. kira-kira kalau misalnya saya mau ini nih Miss Titi, mau hyperlinkkan video yang dari YouTube, kira-kira bisa atau tidak ya Miss Titi? Oh, video. Bisa ya. Iya. Nanti video ada di yang selanjutnya. Ada Oh, video ada ya. di- Nanti kita lanjut. Ya. Jadi Saking ini untuk semangat ya Bu Novi ya. Iya, Ini seru semangatnya, sekali saking ini. penasarannya, iya betul. Betul sekali. Nanti kita akan ada di poin berikutnya, selain memasukkan link artikel, nanti bisa juga untuk video ya. Nanti kita atau kita lanjut. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah tidak sabar Iya. Bu Novi? Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah sudah Semangat. bisa Ya. diikuti Bapak dan Ibu? Mohon memberikan konfirmasinya. Apakah bisa kita lanjutkan? Ya. Bisa. Gimana Bisa. Bapak Ibu? Bisa ya? Bisa Oke, saya lanjut. Oke, baik. Saya lanjut. Di ini tadi tampilannya. Nah, ini Bu Novi, sekarang kita menambahkan video, ya. Menambahkan video, caranya klik sisipkan pilih video, lalu ketik nama video pada kolom pencarian, klik video yang dimaksud dan pilih. Tapi untuk yang menambahkan video, saya mohon izin, saya sudah mencoba dengan belajar.id, tapi rupanya perlu harus ada setting-setting apa begitu ya, belum paham. Jadi saya izin pakai dengan Google akun YPS saya ya untuk insert video. Bapak Ibu, ini saya coba saja. Ini akun YPS ya. Saya tidak menggunakan akun belajar.id. Oke, nah misalnya di sini Bapak Ibu, sekarang pilihannya kita akan sisipkan video. Nah, di bagian atas ini ada insert atau sisipkan, kita klik. Ini ada banyak pilihan, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi kita bisa menyisipkan gambar, bisa text box, bisa audio, bisa video, bisa gambar bentuk ya, tabel bisa, chart, diagram, sangat banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa explore masing-masing ya. Untuk sekarang kita akan mencoba menyisipkan video. Nah, kita pilih yang ini, video. Ini ada 3 pilihan, Bapak Ibu. Ada search, ada by URL, ada Google Drive. Nah, kalau search berarti kita akan mencari di Google, di YouTube ya. Misalnya tadi saya mencari makna Paskah. Ya, seperti itu. Akan muncul semua video yang berkaitan dengan kata kunci yang saya masukkan, Bapak Ibu. Jadi, boleh yang 4 makna Paskah, yang mana saja. Ya, ada sangat banyak. Nanti terserah kita pilih mau yang mana. Ini sangat mudah sekali. Jadi, anggap saja saya memilih yang pertama ya. Maka saya akan klik yang pertama, seperti ini. Lalu pilih di bagian bawah ada select, atau pilih ya. Klik. Video tadi akan langsung masuk ke dalam Google Slide kita. Nih Bapak Ibu, sangat mudah ya. Nah, seperti itu. Sudah langsung masuk. Oke, ini tadi yang pertama, contoh yang pertama ya. Sekarang saya tunjukkan contoh yang berikutnya. Contoh berikutnya, kita pilih lagi video. Ini saya mau mencoba dengan memasukkan URL, berarti linknya. Nah, caranya kita cari dulu di YouTube ya. Misalnya saya mencari makna Paskah ya. Paskah saja ya. Oke, nah seperti ini misalnya ya. Saya dapat nih, ini video ini bagus nih untuk anak-anak misalnya ya.
Kita buka, Bapak Ibu. Setiap tahunnya kita merayakan Hari Raya Paskah sebagai peringatan bangkitnya Yesus Kristus. Ya, lalu seperti yang tadi kita ambil linknya, Bapak Ibu, kita copy. Ya, kita kembali ke di sini, kita masukkan, kita pastekan, kita tempelkan ke sini. Sudah muncul dia di sini, Bapak Ibu. Kita pilih lagi, select atau pilih, kita klik seperti itu. Akan muncul di sini. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi nanti kalau misalnya seperti gambar tadi, kita mau perbesar boleh, kita mau pindah ke kiri atas boleh, ke kanan bawah boleh, terserah. Kita sesuaikan yang mana kita mau agak besar supaya anak-anak bisa melihatnya dengan lebih jelas, boleh diperbesar saja seperti ini. Nah, oke. Ya. Seperti itu. Masih ada satu lagi. Masih ada, kita tunjukkan lagi satu ya, Bu Novia. Nah, Silahkan. untuk yang satunya ini insert, lalu video dari Google Drive. Nah, kalau Google Drive berarti kita sudah harus punya. Nah, misalnya ini ya, ada beberapa pilihan di sini. Misalnya saya mau masukkan yang mana nih? Oh, banyak ini yang pada saat mengajar. Ya, misalnya ini film animasi. Tinggal klik saja yang mana yang kita mau, lalu select. Iya, langsung masuk dengan sendirinya. Ini sangat mudah, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Silakan, Bu Novi. Iya. Oke, kemudian untuk ukurannya, kemudian posisinya bisa kita atur ya Bu ya, setelah kita insert videonya ya. Benar. Ya, mau dikasih ke kiri atas boleh, mau agak di tengah boleh, mau diperbesar yang tadi saya sampaikan ya, supaya bentuknya tidak berubah, kita ambil yang pojokan ya. Pojokan atas boleh, bawah boleh, muncul tanda panah seperti ini, tinggal kita tarik, perbesar misalnya, seperti itu. Ini contoh kalau misalnya kita present, nanti tampilannya seperti ini. Nah. Oke, baik. Ya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah bisa diikuti atau ada yang mau ditanyakan? Iya, silahkan. Ya, mohon memberikan konfirmasinya Bapak Ibu. Jika sudah, mohon mengetikkan di kolom chatnya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Bisa kita lanjutkan? Apakah sudah ada yang berhasil untuk insert? Oh iya, lanjut Bu. Lanjut ya. Sudah ada yang bisa. Oke, baik. Ini tadi sudah tampilan videonya seperti ini. Sekarang kita menambahkan bentuk atau shape seperti tadi. Kita klik bentuk, pilih bentuk yang diinginkan, dan kita bisa atur letaknya ya. Ini saya tutup dulu. Nah, kita diminta untuk, untuk membuat slide baru, ini tinggal klik kanan saja ya Bapak Ibu ya. Ada pilihan slide baru atau new slide, kita pilih. Nah, seperti itu. Yang diminta adalah bentuk yang diinginkan, klik bentuk apa nih? Menambahkan bentuk, klik bentuk, pilih bentuk yang diinginkan, atur letaknya. Sembarang ya, tidak ada yang diminta khusus. Saya tutup dulu. Oke, nah ini insert, shape atau bentuk ya, lalu kita pilih yang mana. Saya mau pilih yang gambar hati, ya seperti ini. Nah, tahan ya, klik kiri, tahan, bentuknya seperti ini. Ulang lagi ya, di insert, shape atau bentuk, ada shape, arrows, call out, ada equation, kita pilih yang shape saja, lalu gambarnya terserah mau pilih bentuk yang mana, saya memilih gambar hati misalnya, atau sekarang pilih yang lain. Sekarang saya mau memilih yang gambar ini, tinggal saya klik kiri, tahan, dan kasih ke kanan ya sampai bentuknya sesuai yang kita mau. Kalau sudah jadi bentuk seperti ini, mau kita kecilkan, mau kita besarkan, bisa ya.
pojokan kita ambil boleh supaya tidak berubah bentuknya ya. Ambil yang pojokan begitu. Oke, silakan yang ini dulu ya. Bentuk dulu. Silakan Bapak Bu Novi. Baik. Ya, bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah sudah berhasil? Sudah berhasilkah Bapak dan Ibu? Miss Titi, misalnya kalau Yes. misalnya bentuknya nih, saya pengen warnanya diubah itu kira-kira bisa nggak ya? Misalnya saya suka warna Bisa. biru nih, saya pengen Betul. bentuk yang saya buat itu warna biru, bisa tidak ya? Oke, bisa banget ya. Oke, kita lihat di yang selanjutnya nih. Menambahkan, oh ini ada permintaan menambahkan tanda panah, tapi kita tunggu dulu karena Bu Novi mau mengganti warna ya. Ini, memberi Iya. warna bentuk dan tanda panah. Boleh ya, kita langsung beri warna saja ya. Nah, ini kita klik, kita pilih dulu gambar yang mau kita ganti warnanya. Ini di bagian atas ini ada pilihan fill color ya. Ada kita pilih yang ini. Nah, terserah Bu Novi suka warna biru ya? Kita mau Iya, pilih betul, warna Bu. biru. Nah, seperti ini Bu Novi. Oh iya, wah. Gitu ya. Jadi untuk warna kita pilih ini, kita pilih dulu gambarnya. Lalu di bagian atas ada gambar apa nih, semacam gelas ya dengan isi di dalamnya ada yang 1 tetes begitu, fill color. Kita klik dan silakan pilih warna yang kita suka. Ya, mau yang begini, terserah silakan. Ya, silakan Bapak Ibu dicoba dulu ya cara mengganti warnanya. Iya, betul. Bagaimana Bapak dan Ibu? Bisakah? Apakah sudah bisa? Mohon memberikan konfirmasinya ya Bapak dan Ibu. Jika sudah, mohon menuliskan di kolom chatnya. Apakah bisa kita lanjutkan? Oke, lanjut ya. Nah, Oke, kita lanjut. silakan. Oke, berikutnya tadi ada permintaan untuk menambahkan tanda panah. Caranya klik bentuk, pilih tanda panah, atur letaknya. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita insert, Bapak Ibu, lalu ada pilihan tadi shape ya. Yang saya sampaikan ada shapes, ada arrows, ada call outs, ada equation. Nah, sekarang permintaannya adalah tanda panah ya. Tanda panah juga ada banyak bentuk. Kita mau yang mana, terserah ya. Misalnya yang biasa saja saya memilih yang ini. Nah, tanda tambah muncul seperti ini, kita klik kiri, tahan, ya, lalu sebesar apa yang kita mau, ke bawah boleh, ke kanan boleh, ya, seterusnya, ya. Misalnya saya memilih seperti ini. Dan seperti tadi bentuknya boleh kita perbesar lagi kalau sudah, boleh kita kecilkan, boleh kita pindahkan posisinya, terserah kita. Oke. Nah, kita ganti warna lagi ya, supaya lancar. Ganti warna itu tadi kita sudah pilih dulu tanda panahnya, kita pilih lagi fill color. Nah, sekarang kalau sudah ada biru berarti kita warna merah. Wow, ngejreng. Seperti itu. Jadilah tanda panah kita berwarna merah, Bapak Ibu. Silakan Bu Novi. Oke, iya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Bisakah diikuti atau mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang perlu diulang? Ya, silahkan. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Ada yang sudah bisa? Ya. Membuat apa bentuk yang tanda panah ya? Apakah Sebentar, sudah ada yang berhasil? Iya, sebentar. Iya, dicoba. oh Bu Esther Sementara, Bu. sudah. Oke. Ya, oke. Silakan Bu, dilanjutkan. Lanjut ya. Sudah jadi ya, Bu? Oke. Sekarang ini tadi ada pilihan, ada tugas untuk menambahkan teks di shape. Kita klik kanan di bentuk, pilih edit text, lalu kita ketikkan kata atau kalimat yang diinginkan. Nah, kita balik lagi ke sini. Misalnya saya mau memasukkan teks ya, jadi di dalam tanda panah ini ada teks. Kita klik kanan, Bapak Ibu, ada pilihan edit text. Ya, kita pilih yang ini. Kelima dari atas, 1, 2, 3, 4, 6. Ya, setelah delete itu ada edit text. Kita pilih edit text. Nah, sudah muncul tanda ya, tanda di sini ya, garis di sini, itu artinya kita sudah bisa mengetikkan apa yang kita inginkan ya. Jadi misalnya saya mengetikkan makna Paskah
bisa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tampilannya gitu. Kita bisa perbesar juga ya, Bu Novi ya. Seperti Ya. tadi, untuk teks itu kita boleh perbesar dengan cara ini. Kita tinggal klik saja tanda tambah. Kalau mau cepat, langsung di angkanya kita pilih ya, mau yang berapa. 24 misalnya. Seperti itu. Warnanya boleh diganti, Miss? Boleh ya, kita ganti di sini. Tapi kita pilihnya yang ini, yang tulisan A, ya, text color. Jadi warna untuk teksnya. Ini warna hitam ya, kita mau ganti supaya lebih kelihatan, misalnya saya ganti dengan warna kuning. Nah, seperti itu. Oke. Jangan pilih yang ini, kalau ini khusus untuk shape-nya ya, bentuknya. Kita pilih yang tanda tulisan A dan warna di situ, text color. Oke, silakan Bu Nov. Ya, berarti kita tidak perlu menggunakan text box lagi ya Bu ya, atau apakah bisa Betul. menggunakan text box atau bagaimana Bu? Boleh menggunakan text box, tapi kan berarti double ya. Ya, kalau mau cepat, iya. praktis, langsung saja begitu. Klik gambarnya. Kalau kita pakai text box, nanti kita harus atur lagi posisinya, atur lagi ya, supaya pas di tengah misalnya. Kalau mau cepat dan praktis, langsung saja klik gambarnya, lalu kita pilih klik kanan, langsung edit text, sudah, tinggal masukkan teksnya. Begitu. Oke, iya. Oke, bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah sudah ada yang berhasil untuk menuliskan teksnya? Ya, kalau masih ada yang kesulitan, silakan ya disampaikan. Oh, lanjut. Lanjut ya Pak Simon. Bisa ya? Sudah bisa ya Bapak dan Ibu? Sudah berhasil? Ada yang sudah berhasil? Kalau yang ini sepertinya gampang ya Bu Miss Titi ya? Tidak sulit ya, betul. Mungkin bisa dilanjutkan saja. Kita lanjut ya. Oke, ini yang lain juga sudah bisa. Ya, ini tadi tampilannya ya, pilihannya. Oke, kita ada di tugas nomor 10. Sekarang kita akan berikan komentar pada slides. Klik kanan, pilih komen, dan menyebutkan email ini ya. Email ini, boleh nanti email saya juga boleh ya. Tapi enggak apa-apa ya Pak Beni ya. Pakai punya Pak Beni. Oke. Nah, caranya kita pilih dulu ini email atau yang kalau sudah ada ya, kita langsung pilih saja lalu kita copy ya supaya tidak harus mengetik lagi nanti. Kemudian kita balik ke slide kita. Bapak Ibu, di bagian atas ini ada ini ya, tanda panah, tanda tambah. Di bagian sebelum background itu ada add comment ya. Ini kita pilih. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita bisa tuliskan komentar kita tentang slide ini ya. Misalnya tolong dicek slide ini ya. Lalu saya menyebutkan nama, kita kasih tanda dulu ya, begitu. Oke. Nah, ketika saya tuliskan Akeong seperti ini dan emailnya Pak Beni, maka nanti akan muncul email ya di Pak Beni dan saya klik ini, assign to benimusul57@guru SD belajar ID gitu ya. Ini akan terkirim ke emailnya Pak Beni bahwa saya meminta Pak Beni untuk memeriksa atau ada komentar dari saya tentang slide ini, meminta Pak Beni untuk mencek slide ini, seperti itu. Lalu kita klik assign. Nah, apa gunanya Bapak Ibu? Nah, ini kalau kita pilih komen, itu kita tidak menulis apa-apa di dalam slide ini. Jadi, teman kita, misalnya kita mau teman kita untuk mencek slide ini, dia tahu bahwa, oh saya minta untuk mencek slide yang ketiga, tapi saya tidak perlu menuliskan di sini. Nah, ketika kita tampilkan, ya, kita coba ya, kita present, komentar saya tidak akan muncul, begitu ya. Nah, misalnya kalau saya mau buat presentasi untuk slide untuk presentasi, lalu saya minta pendapat kira-kira Bu Novi yang ini sudah benar enggak ya? Nah, saya buat komen aja, saya kirimkan ke Bu Novi di sini, lalu saya assign, akan terkirim ke Bu Novi. Bu Novi akan cek. Oh iya, Miss Titi minta dicek slide yang ketiga.
Nanti Bu Novi komen lagi di situ, sudah cocok Miss Titi misalnya. Nah, gitu. Nah, saat kita tampilkan tidak akan muncul. Oke, saya ulang lagi ya Bapak Ibu. Jadi tanda tambah di sini ada add comment, kita klik, akan muncul pilihan box seperti ini. Kita tuliskan di dalam, dan kalau kita mau menyebutkan emailnya agar ada pemberitahuan ke orangnya, kita pilih Akeong, lalu tuliskan emailnya, assign, kita pilih assign, centang, lalu assign. Begitu Bu Novi, silakan. Iya, oke. Berarti untuk komentarnya ini ditujukan kepada teman-teman yang kita ajak berkolaborasi ya Bu ya, dalam slide-nya ini ya. Betul Bu Novi. Nah, Oke. jadi itu tadi yang saya sampaikan ya. Jadi ini dua pilihan yang terakhir itu adalah saatnya kita berkolaborasi dengan teman. Jadi kalau tugas yang 1 sampai 9 tadi itu kita sendiri mau membuat. Nah, masuk di yang tugas 10 ini kita sudah mau kolaborasi dengan teman. Caranya itu tadi. Yang pertama dengan memberikan komentar ya, Bu Novia. Lalu kita sebutkan emailnya, kita assign, akan terkirim ke temannya, dan temannya bisa membuka file ini. Nah, itu dia. Jadi teman kita akan membuka file yang kita tugaskan ini, lalu dia akan memberikan komentar. Dia bisa melihat dan dia bisa berikan komentar. Saya coba ya. Nah, oke, akan muncul seperti ini. Apakah someone needs access to the file. Jadi teman kita membutuhkan akses supaya bisa buka file ini, kita berikan ya. Share with one person. Saya berbagi dengan Pak Beni, maka saya kirim ya, seperti itu. Nah, akan tertulis di sini assign to Beni Musuh. Seperti itu. Pak Beni akan menerima emailnya, dan Pak Beni bisa membuka file ini untuk berkolaborasi dengan saya. Nah, kalau ada yang kurang, misalnya Pak Beni bisa menambahkan. Seperti itu. Begitu, Bu Novi? Iya. Oke, bagaimana Bapak dan Ibu? Adakah yang ingin ditanyakan? Apakah sudah ada yang berhasil mengikuti, menambahkan komentar pada slide yang sudah dibuat? Sudah ya? Bapak dan Ibu? Oke, kalau sudah kita lanjut lagi ya, satu lagi bagian yang terakhir pada saat kita mau berkolaborasi dengan teman, itu kita membagikan slide. Kita membagikan slide, caranya klik bagikan di kanan atas, masukkan alamat email, lalu pilih akses editor dan kita kirim. Nah, kita balik ke slide-nya, ada share. Kalau bahasa Indonesia bagikan mungkin ya. Bagikan. Nah, kita pilih di sini, kita klik, akan muncul tampilan seperti ini. Kita ketikkan email, kalau sudah pernah kita kirimkan ke teman, itu akan muncul ya. Misalnya kita ketik huruf awalnya, akan muncul juga. Seperti ini. Nah, ini Pak Beni, kita pilih, seperti itu, dan diminta tadi aksesnya untuk akses editor. Nah, di sini Bapak Ibu ada 3 pilihan, ada pilihan sebagai viewer atau hanya melihat saja, ada akses sebagai komentar, jadi dia hanya memberikan komentar, atau akses sebagai editor. Ini yang paling tinggi. Kalau editor, dia bisa melihat, bisa berikan komentar, dan bisa juga mengganti atau mengedit file kita. Nah, kita memilih kalau mau kerjasama dengan teman, tentu saja kita pilih yang editor, ya, jangan lupa diganti. Dan kalau saya memberi centang di sini, notify people, maka akan ada email ke Pak Beni bahwa saya meminta atau berbagi file ini dengan Pak Beni. Ya, filenya ada di sini. Lalu saya send, kirim. Seperti itu. Maka file saya ini saya sudah berbagi dengan Pak Beni. Ya, begitu. Pak Beni bisa buka kapan saja, lalu Pak Beni bisa mengedit kalau ada yang ingin Pak Beni edit, ganti. Demikian juga dengan Bapak Ibu ya, begitu Bapak Ibu share, maka akan, nah kelihatan ya Bapak Ibu di bagian kanan atas, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya. Kalau tadi kan belum ada ya, ini sekarang sudah muncul, ini ada Pak Beni, berarti file ini sudah berbagi dengan Pak Beni, dan ini Pak Beni sedang membuka file ini ya Pak Beni.
Iya. Ya, seperti itu. Jadi ketahuan di sini, kelihatan, oh iya. Kalau belum muncul Pak Beni berarti belum dibuka filenya. Seperti itu, Bapak Ibu. Silakan Bu Novi. Oke, iya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Silakan memberikan konfirmasinya. Apakah sudah? Silakan Bapak dan Ibu, jika sudah, kita akan lanjutkan kembali. Bu Novi, itu bagian terakhir. Itu bagian terakhir. Iya, bagian terakhir dari presentasi saya hari ini. Oke. Ya, bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah ada yang mau ditanyakan terkait materi yang sudah dipaparkan oleh Miss Titi dari materi awal tadi ya, dari pertama membuat slide sampai membagikan slide-nya tersebut. Saya persilahkan Bapak dan Ibu jika ada yang masih ingin ditanyakan. Oke, saya stop sharing ya. Iya. Oke. Bagaimana Bapak dan Ibu? Masih adakah yang ingin ditanyakan? Wah, kayaknya sudah mengerti semua nih, Miss Titi. Ya. Semoga ya, karena seperti tadi tidak terlalu sulit kok ya, disampaikan bahwa kita menggunakan Google Slide tidak terlalu sulit. Kalau misalnya Bapak Ibu mencoba, silahkan dicoba saja. Tidak usah takut mencoba. Ya, kalaupun salah, ingat selalu ada tombol di situ redo dan undo ya. Silakan diklik saja. Kalau ada kesalahan, klik aja undo. Dia akan kembali ke bentuk yang semula. Seperti itu. Silakan Bu Novi. Iya, oke, baik. Ya, baik Bapak dan Ibu. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, terima kasih Miss Titi atas materi yang sudah diberikan hari ini. Wah, menarik sekali ya. Untuk saya pribadi sangat menarik. Jadi kita dapat membuat slide ya dengan menambahkan gambar, video dan lain sebagainya, bisa berkolaborasi. Wah, seru sekali ya. Iya, betul. Jadi hari ini banyak sekali ya Bapak Ibu yang bisa kita pelajari dari tadi, dari awal Miss Siti memberikan materinya dari awal membuat slide sampai membagikan slide dan menambahkan kolaborator ya, jadi dapat berkolaborasi dengan teman. Baik Bapak dan Ibu, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, untuk selanjutnya mungkin nanti jika ada yang masih ingin ditanyakan bisa langsung menanyakan lewat ini ya, atau bisa kembali bisa kembali menonton videonya ya, rekaman hari ini. Oke, baik Bapak dan Ibu, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita akhiri ya pertemuan kita hari ini. Namun sebelumnya mohon bantuan Ibu Yohana untuk memimpin kita dalam doa penutup. Ibu Yohana. Oke, baik, Bapak Simon bisa memimpin kita dalam doa penutup. Bapak Simon? Ya, mari Bapak Ibu kita bersyukur, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami mengikuti pelatihan pada hari ini. Apa yang kami pelajari kiranya itu membuat kami semakin kreatif dalam merancang pembelajaran untuk anak-anak kami. Berkati hamba-hamba Tuhan yang telah berbagi dengan kami hari ini, segenap panitia, sehingga semuanya yang kami lakukan hari ini menjadi berkat bagi kami dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pelatihan kami seterusnya tetap kami bersandar hanya pada pengasihan dan kemurahan Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan bagi setiap
anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang akan berbagi kepada kami, dan kami peserta Tuhan tolong sehingga kami dapat menyelesaikan pelatihan ini dengan baik. Bapa yang Maha Kasih, ini syukur dan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak. Bu Novi Ya, jangan terima lupa kasih. daftar hadir. Link Ya, daftar sudah hadir Ibu. Bu Novi. Daftar hadir sudah